bagus, Prof. Jadi nama Anda ternyata banyak juga dijadikan landasan begitu apa yang Anda katakan soal bunuh diri kalau tidak salah. Apa yang kemudian menjadikan atau landasan apa yang dari teori Anda mengatakan seperti itu? Ya, sebagai kriminolog saya lebih suka ini pembunuhan sih. Oke. Ya, adrenalinnya lebih naik tuh kalau pembunuhan ya. Oke. Cuma faktanya ada nggak? Ya, dengan TKP sekecil itu, maka tidak ada orang kedua tuh, gitu ya. Kecuali kalau TKP-nya besar di luar, maka lalu ada kemungkinan ada orang datang lalu nggak kelihatan. Ini TKP-nya hanya kamar kos gitu ya. Nah, maka ketika tidak ada yang mendukung, ditambah lagi dengan adanya sidik jari di Lakban, maka itu makin memperkuat. Tapi toh saya juga memberikan reservasi bahwa bunuh diri dengan menahan, ya, menghentikan jalan nafas itu menyakitkan. Oke. Maka mesti ada alat bantu namanya. Saya pakai istilah alat bantu. Apakah itu obat tidur atau yang lain yang membuat lalu kemudian dia bisa Lebih rileks. bisa rileks gitu ya. Oke. Nah, apakah itu benar nggak tahu, ya, tergantung datanya. Kalau sampai situ saya masih bilang bahwa tergantung datanya karena saya nggak tahu. Oke, jadi menurut Anda sebetulnya kecenderungannya ada, tapi juga harus didukung oleh data yang ada di lapangan. Betul, kan berpikir akademik begitu. Ya kan? Saya boleh salah, tapi saya tidak mau bohong gitu ya. Oke, tapi itu menarik. Ketika memang menyedot banyak perhatian, jadi pijakan para netizen juga ikut bersuara hari ini era post-truth, semua orang mencari pembenaran atas keyakinannya begitu, Prof. Jadi artinya orang sah juga kemudian meyakini itu? Iya, kalau lihat dari kecenderungannya, Mas Yan, itu orang lebih melihat ke konteks keluar TKP. Oke, Ya. oke. Pekerjaannya lah, lalu kemudian kesibukannya di menangani TKP. Atau sedang ditangani apa? Ya. Lalu nanti ujung-ujungnya menurut saya cocokologi kan. Oke. Ya, konspirasi keluar gitu. Tetapi jangan lupa, ini teorinya Pak Arianto nih, berangkatlah dari TKP kan. Nah, disitulah faktanya. Dan saya yakin bahwa apa yang dilakukan oleh kepolisian dengan mengundang dokter forensik melakukan otopsi, mengundang ahli digital untuk melakukan digital forensik, mewawancari beberapa orang, bahkan katanya sudah berapa orang itu, 15 ya Pak Yusuf ya, gitu ya. Lalu kemudian menyita beberapa barang, menggeledah melakukan olah TKP berkali-kali. Ya itu semua data yang tadi terakhir ini kemudian disinkronkan, kalau memakai istilah Bapak tadi. Oke.